Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya mengajak kepada para pemirsa YouTube yang beriman untuk meringankan tangan dengan klik like dan subscribe pada channel ini. Pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal. Kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan saat Anda berada di titik nadir, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata, lalu ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada zat yang menciptakan kita, kembali pada sang pemilik kehidupan yang maha kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan pada kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari golongan Ansor. Gelarnya Abu Mu'alik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan warok. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'alik berkata, engkau tidak menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak ingin hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'alik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombong perampok itu berkata, laksanakanlah sholat sesukamu dan laksanakan sholat semaumu. Lalu Abu Mu'alik pun berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud, di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak.
ia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'alik dan berkata, "Berdirilah." Lalu Abu Mu'alik pun berdiri dan bertanya, "Siapa engkau?" "Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini." Kemudian penunggang kuda itu berkata, "Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu." Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak." Hadis riwayat Ibnu Atsir dalam kitab Usud al-Ghobah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik rendah, ambillah wudhu lalu melaksanakan sholat hajat 4 rakaat. Yang di sujud terakhir sholat Anda bacalah doa ini, seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada Allah pencipta jagat raya ini. Ya Wadud, ya Dzal Arsil Majid, ya Fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi yudam, wa binurika alladhi mala arkana arsik, an takfiyani sarra hadzal lis. Ya Mughisu aghisni, ya Mughisu aghisni, ya Mughisu aghisni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendah, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah pencipta jagat raya ini. Silakan diamalkan dengan istiqomah. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.